Bab 3266 tidak kemana-mana. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku malu melihatmu. Yu Huafei menatap Ye Bufan dengan mata berair. Kakak ipar, menurutmu aku tampan? Petik 2. Petik 2. Ye Bufan sedikit terganggu dan sedikit malu, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Yah, aku hanya ingin bertanya, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Setelah kamu pergi, aku sedikit takut sendirian. Aku merasa King Wei Tian agak berbahaya. Aku ingin datang ke Donghua Tian untuk minum-minum, lihat. Ayo pergi. Lalu aku melihat kakak iparku. Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, sepertinya Tuhan menghendaki untuk bertemu lagi secepat ini. Ye. Bufan berkata, dari mana kamu dan adikmu datang? Dari. Aku datang ke sini karena bosan, dan yang kedua aku ingin tahu asal-usul kedua gadis kecil ini. Yu Huafei berkata, kami datang dari Tuan. Lalu di mana tuanmu? Tuan telah meninggal. Maksudku, di mana tuanmu tinggal sebelumnya? Petik 2. Kamu mengatakan ini. Guru pernah tinggal di gunung besar. Pemandangannya sangat indah dan ada sungai. Ye Bufan tidak bisa berkata-kata. Setelah bertanya dalam waktu yang lama, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna, dan Anda tidak dapat membedakan apakah dia berpura-pura bodoh atau benar-benar bodoh. Karena tidak punya pilihan lain, dia akhirnya bertanya, lalu kapan kamu akan kembali? Kemana saya harus pergi? Yu Huafei berkata, Tuan sudah pergi, saudara perempuan saya sudah pergi, dan saudara ipar saya adalah milik saya satu-satunya kerabat. Aku akan mengikutimu mulai sekarang. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Ye Bufan merasa pusing, tapi dia tidak menyangka gadis kecil ini akan bergantung padanya. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan, biarkan dia bersamamu untuk saat ini. Jika tidak berhasil, biarkan dia bergabung dengan Sekte Pedang Cahaya Mengalir di masa depan. Keduanya berjalan sambil mengobrol, Jiu Tian bergerak sangat cepat, dan setelah 2 jam mereka sampai di Donghua Tian. Pada saat ini, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba datang dari kejauhan, seolah-olah seluruh bumi berguncang. Mereka berdua melihat ke kejauhan bersama-sama dan melihat energi spiritual abadi yang agung naik ke langit, bercampur dengan energi pedang yang melesat menembus langit. Melihat pemandangan ini, Ye Bufan terkejut, betapa tajamnya energi pedang. Dia telah melihat master pedang yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, dan bahkan melihat Daluosian mengambil tindakan, tetapi mereka jauh lebih rendah daripada energi pedang tersembunyi ini. Bukan karena kekuatannya yang sangat kuat, tetapi levelnya sangat berbeda. Jika Anda harus membandingkan, mungkin hanya niat pedang yang ditinggalkan oleh leluhur kuno di depan Sekte Pedang Cahaya Mengalir yang dapat dibandingkan dengannya. Yu Huafei di sebelahnya tertegun sejenak, lalu berteriak penuh semangat. Kakak ipar, pergi dan lihat, pasti ada reruntuhan kuno di sana, dan itu pasti ada hubungannya dengan pedang. Mungkin itu adalah makam pedang yang kuat dengan pedang. Kesempatan seumur hidup seperti ini tidak peduli apapun yang terjadi, saya tidak boleh melewatkannya, jadi saya segera mengendalikan Jiu Tian dan terbang ke sana. Tapi Wang Shan adalah kuda mati. Kelihatannya sangat dekat, tapi sebenarnya jaraknya ratusan mil. Saat mereka bergerak maju dengan cepat, sesosok tubuh datang ke arah mereka. Itu adalah seorang wanita berbaju merah, dan 2 pria mengejar mereka. Ye Bufan diam-diam mengutuk dalam pikirannya, apa yang terjadi? Adegan yang sama telah diputar beberapa kali. Mungkinkah itu pembunuh lainnya? Yu Huafei berdiri dari haluan perahu dengan penuh semangat, mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan, kakak ipar, lihat saudari itu, dia sangat cantik. Mata Ye Bufan tertuju pada wanita itu semakin mendekat. Tiba-tiba ekspresinya berubah, dan akhirnya sosoknya melintas ke depan untuk menyambutnya. 33 Novel Network. Kakak ipar, apa yang akan kamu lakukan? Tunggu aku. Yu Huafei juga melompat turun dari Jiu Tian dan mengikuti di belakangnya. Wanita itu mengenakan gaun longgar berwarna merah, namun tidak bisa menyembunyikan sosok kebanggaannya, terutama payudaranya yang menjulang tinggi, yang membuatnya semakin terlihat menawan. Lengan kirinya berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Dipengaruhi oleh luka di tubuhnya, kecepatannya semakin lambat.
Kakak senior Sen, datanglah padaku. Ternyata wanita berbaju merah itu adalah Sen Qiyun. Dia bilang dia pergi keluar untuk berlatih sebelumnya, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini dikejar dengan gila-gilaan dari belakang. Bagaimanapun, dia adalah murid dari sekte yang sama, dan mereka telah hidup bersama selama beberapa waktu, jadi mereka memiliki hubungan yang baik dengannya. Ye Bufan tidak bisa mengabaikannya ketika dia melihatnya dalam bahaya. Kakak laki-laki, Sen Qiyun tiba-tiba menjadi bahagia ketika dia melihat itu adalah dia, dan kilatan cahaya muncul lagi di matanya yang putus asa. Sekarang Ye Bufan sudah menjadi murid langsung dari pemimpin sekte, kakak laki-laki dari seluruh sekte pedang Liu Guang, jadi dia secara alami mengubah gelarnya. Gadis kecil, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, Tuan Muda masih menunggumu. Kedua pria berbaju hitam di belakangnya semakin cepat, dan yang di sebelah kiri langsung mengulurkan tangan untuk meraih Sen Qiyun. Orang ini sangat sombong dan budidayanya telah mencapai tahap akhir dari Grade B Immortal. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Bufan dan dua orang di depannya. Dan tepat ketika tangan besarnya hendak menyentuh Sen Qiyun, tiba-tiba cahaya hitam yang tidak terdeteksi muncul di depan matanya, dan kemudian tangannya yang terulur jatuh ke tanah. Pria berbaju hitam itu sangat terkejut. Dia mengabaikan rasa sakit di tangannya dan menatap Ye Bufan dengan keterkejutan di wajahnya. Saya tidak menyangka bahwa pemuda yang tampaknya hanya berada di alam abadi emas ini bisa menjadi begitu kuat. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk mendukung Sen Qiyun. Kakak, bantu aku membunuh mereka. Aku harus membunuh mereka. Pada saat ini, Sen Qiyun tidak lagi memiliki tampilan masa lalu yang seksi dan mempesona, tetapi digantikan oleh kebencian di wajahnya. Oke, Ye Bufan mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Terlepas dari apakah kedua orang ini baik atau jahat, selama mereka menyerang murid-murid sekte pedang cahaya mengalir, kematian tidak akan disayangkan. Nak, tahukah kamu siapa kami? Kami dari sekte Gujian. Jika kamu berakal sehat, serahkan wanita itu secepat mungkin. Pria berbaju hitam dengan tangan terputus mengertakkan giginya, tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, kepalanya sudah tinggi. Terbang, rongga darah menyembur di tempat. Begitu seberkas sinar jiwa meluap, ia langsung dihancurkan berkeping-keping oleh bulan gelap secara diam-diam. Ketika pria berbaju hitam yang tersisa melihat situasinya buruk, dia berbalik dan lari, tetapi sebelum dia bisa mengambil dua langkah, cahaya hitam menembus bagian belakang jantungnya, dan garis darah keluar dari dadanya. Ah! Pria berbaju hitam itu melolong melengking, dan jiwa yang melarikan diri kemudian juga terbunuh di tempat. Di depan Yu Huafei dan Sen Qiyun, Ye Bufan bertanya apakah dia telah menggunakan botol pemurnian iblis. Selain itu, jiwa Yi Agung yang abadi tidak lagi berguna baginya. Setelah membunuh kedua orang ini, dia kembali menatap Sen Qiyun. Kakak senior Sen, apa yang terjadi? Mengapa kamu ada di sini? Dipisahkan hanya beberapa hari, membunuh dua makhluk abadi dengan mudah. Ketika dia sadar, dia berlutut dengan sentakan. Kakak laki-laki, tolong bantu aku membalas dendam. Selama aku membunuh pencuri jahat itu, aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Aku bisa melakukan apapun yang kamu minta, tapi tidak dalam hidup ini. Aku akan membalas kebaikanmu di kehidupan selanjutnya. Pada saat ini, Sen Qiyun menangis begitu keras hingga wajahnya dipenuhi dengan doa. Dia bukan lagi peri Sen Yang I dan mempesona sebelumnya, tetapi hanya seorang wanita yang tak berdaya. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Kakak senior, kamu harus memberitahuku dengan jelas apa yang terjadi. Ketika dia pertama kali bertemu Luo Bingyan dan Sen Qiyun, dia tahu bahwa kedua wanita ini memiliki rahasia mereka sendiri, dan mereka memiliki sesuatu di dalam hati mereka. Kebencian yang tak terpisahkan hanyalah kedua orang yang mengungkapkannya dengan cara yang berbeda secara mendasar. Melihatnya seperti ini sekarang pasti ada hubungannya dengan kebencian sebelumnya. Bab 3267 Sekte Pedang Kuno. Sen Qiyun menyeka air matanya, menyesuaikan suasana hatinya, dan mulai bercerita. Saya awalnya seorang Donghua Tianren.
Saya dibesarkan di tempat yang terisolasi dari dunia luar. Kami semua menyembah api di sana, jadi kami menamakannya Desa Tianhuo. Sebagai pemimpin suku, ayah saya adalah seorang dewa emas, dan merupakan yang terkuat di seluruh suku. Suku kami kecil, dengan hanya beberapa ribu orang, dan sumber daya pelatihan secara alami sangat sedikit. Kebetulan, ayah saya mendapatkan buah giok rumput spiritual tingkat 8, yang membuatnya sangat gembira. Tanda seru. Tampaknya dengan hal yang bagus, kita dapat menukar sejumlah besar kristal abadi dan menyediakan sumber daya pelatihan untuk lebih banyak anak muda di klan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar ini, pada dasarnya menebak hasilnya. Tidak apa-apa jika ini hanya rumput peri tingkat ketiga atau keempat. Rumput peri tingkat 8 bernilai mahal. Suku kecil seperti Desa Tianhuo tidak bisa menyimpan harta karun tersebut, dan kemungkinan besar akibatnya adalah bencana. Benar saja, ketika membicarakan hal ini, Sen Qiyun menangis. Ayahku sangat gembira dan menyebarkan berita tersebut. Akibatnya, hal itu membawa bencana bagi seluruh sekte. Ku Changhe, cucu dari tetua agung sekte pedang kuno, mendapat kabar tersebut dan segera membawa orang-orang ke Desa Tianhuo. Awalnya, ayahku melihat begitu banyak hal. Orang kuat itu datang dan tahu bahwa dia tidak dapat memegang buah giok kiong, jadi dia memutuskan untuk menyerahkan benda ini, hanya untuk menjaga keamanan Desa Tianhuo. Pada titik ini, mata Sen Qiyun menunjukkan kebencian yang mendalam, dan kebencian semacam itu membuat orang melihatnya. Tapi bajingan ini, Ku Changhe, ingin merampok harta kita, tapi juga tidak ingin merusak reputasi sekte pedang kuno. Pada akhirnya, dia membantai Desa Tianhuo kita sepenuhnya. Ribuan orang dari atas ke bawah, termasuk lusinan orang-orang di keluarga kami, semuanya mati di bawah pisau dagingnya. Pada titik ini, dia pingsan total dan kesakitan lagi. Aduh, Ye Bufan menghela nafas. Entah itu dunia kultivasi atau dunia abadi, hal-hal seperti membunuh orang dan merampas harta karun sering terjadi. Tapi jarang ada orang yang tidak manusiawi seperti Ku Changhe. Tidak heran Sen Qiyun memiliki kebencian yang begitu mendalam. Dia mengeluarkan sapu tangan dan menyerahkannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Ayahku dan beberapa saudara laki-lakiku yang mati-matian melindungiku, dan aku melarikan diri dari Desa Tianhuo. Akulah satu-satunya yang selamat. Sen Qiyun menyeka air matanya, mengetahui bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersedih, dan menstabilkan emosinya lagi. Pada saat itu, saya ingin melawan para bajingan itu, tetapi saya juga tahu bahwa saya adalah satu-satunya harapan bagi Desa Tianhuo. Saya ingin berlatih, saya ingin menjadi kuat, dan saya ingin membalas dendam seluruh suku. Nanti, saya melarikan diri dari Donghuatian dan memuja sekte pedang Liu Guang. Selama bertahun-tahun, saya telah berlatih keras setiap saat, agar suatu hari nanti dapat membunuh Ku Changhe, menghancurkan sekte Gujian, dan membalaskan dendam kerabat saya yang telah meninggal. Ye Bufan akhirnya mengerti mengapa Sen Qiyun tidak ragu-ragu sejak awal. Anda harus berlatih kultivasi ganda dengan diri Anda sendiri dan segera meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Jika itu dia, yang membawa pertikaian berdarah, dia mungkin akan bersedia membayar berapapun harganya. Apa kekuatan dari sekte Ku Changhe dan Gujian? Sen Qiyun berkata, sekte Gujian adalah salah satu dari sedikit sekte besar di Donghuatian, dan statusnya tidak kalah dengan 4 sekte besar di Qingweitian. Menjadi murid dari sekte pedang cahaya mengalir, karena hanya sekte tingkat ini yang bisa memberiku harapan untuk membalas dendam. Saat aku membantai Desa Tianhuo, Ku Changhe hanyalah seorang dewa emas, tetapi sekarang dia telah mencapai tahap awal dari seorang hebat. B. Abadi. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan sekte pedang kuno agak tidak terduga. Kamu harus kuat jika ingin membalas dendam. Kamu sedikit terlalu terburu-buru. Jika kamu kehilangan nyawa, siapa yang bisa membalaskan dendam Desa Tianhuomu? Sen Qiyun berkata, saya juga mengetahui hal ini. Ini belum waktunya untuk membalas dendam. Tujuan keluar kali ini hanya untuk melatih diri saya dan meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin.
Tetapi baru saja saya menemukan bahwa energi spiritual abadi adalah meluap dan energi pedang melonjak ke langit. Inilah penampakan reruntuhan kuno membuatku ingin pergi ke sana dan melihat apakah aku bisa menemukan peluang. Tapi aku tidak menyangka bahwa di tengah jalan, aku bertemu dengan binatang buas Kuchang He, yang sudah berada di tahap awal Great Yi Immortal. Keempat penjaga juga merupakan makhluk abadi yang hebat. Awalnya aku masih agak rasional, tetapi setelah melihat binatang ini, aku tidak bisa lagi mengendalikan kebencian di hatiku, jadi pikirku bahwa jika saya membunuhnya, saya mungkin memiliki peluang untuk berhasil. Pada titik ini, Shen Qiyun menghela nafas, sayang sekali saya meremehkannya. Bukan saja saya gagal membunuhnya, saya sendiri juga terluka dan dikejar di sini oleh dua penjaga. Jika aku tidak kebetulan bertemu denganmu, kakak senior, aku khawatir hari ini akan menjadi bencana. Bajingan itu sangat jahat. Yu Huafei mendengarkan lama sekali, wajahnya dipenuhi dengan kebencian, kemarahan. Kakak ipar, wanita muda ini sangat menyedihkan. Kamu harus membantunya dan membunuh orang jahat itu. Kakak ipar, Shen Qiyun baru saja diburu, dan sekarang dia tenggelam dalam kesedihan dan kebencian, tidak memperhatikan gadis kecil di sebelahnya. Gadis itu menoleh saat ini. Wanita yang sangat cantik. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dari segi penampilan, Yu Huafei sama sekali tidak kalah dengan dia dan Luo Bingyan, dan dia juga memiliki rasa yang unik. Cuma di hati saya merasa sangat aneh, dari mana sebutan kakak ipar itu berasal. Kakak laki-laki, siapa ini? Ye Bufan tersenyum canggung, izinkan saya memperkenalkan, ini Yu Huafei. Tidak mungkin, hubungan antara keduanya tidak jelas untuk sementara waktu, jadi saya hanya bisa menghilangkannya begitu saja, masa lalu. Shen Qiyun tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Dia berkata dengan tulus lagi, kakak laki-laki, tolong, bantu aku membunuh bajingan Kuchang He itu. Selama kamu bisa membantu keluargaku membalas dendam, aku akan seperti ini di masa depan. Hidupku adalah milikmu, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu ingin membunuhku, hanya karena beberapa dari kalian semut. Begitu mereka selesai berbicara, tiga sosok muncul di depan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria muda, yang terlihat cantik dan agak tampan, tetapi matanya menunjukkan kekejaman yang mengintimidasi, seperti serigala lapar. Orang ini adalah Kuchang He, cucu dari tetua agung Sekte Pedang Kuno, dan dia diikuti oleh dua penjaga yang berada di puncak Yi Agung Abadi. Dua penjaga dikirim untuk mengejar Shen Qiyun sebelumnya, tetapi tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, jadi mereka bergegas datang sendiri. Gadis kecil dari desa Tianhuo, saya tidak menyangka menjadi embrio yang cantik, dan dia tumbuh seperti ini. Kuchang He menatap Shen Qiyun dengan cahaya penuh nafsu di matanya. Berlututlah di hadapanku dengan tulus. Demi ketampananmu, aku mungkin membawamu ke rumahku. Jika tidak, kamu akan mati. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Meludahkan api, dia menghunus pedangnya dan bersiap untuk mengambil tindakan. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, kakak senior, jangan khawatir, rawat lukamu dengan baik, dan serahkan padaku. Shen Qiyun nyaris tidak bisa menahan kebencian di hatinya, kakak senior, berikan dia kepada aku akan membunuhnya dengan 1000 pedang dengan tanganku sendiri, semua orang mati. Ye Bufan mengangguk. Oke, hahaha, kalian berdua idiot, apakah kamu bercanda? Wajahnya penuh dengan penghinaan. Dengan lambaian tangannya yang besar, bunuh anak laki-laki cantik itu, dan pertahankan kedua wanita ini. Bab 3268 yang abadi yang agung. Sebagai cucu dari tetua agung, Kuchang He memiliki status tinggi di seluruh sekte pedang kuno, dan dua pria di belakangnya juga merupakan pengawal keluarga mereka. Sekarang setelah tuan mereka berbicara, mereka berjalan menuju Ye Bufan dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Kedua orang ini berada di puncak budidaya Great B Immortal, tetapi Ye Bufan hanya menunjukkan alam Golden Immortal dan tidak dianggap serius oleh mereka sama sekali. Adapun Shen Qiyun, dia baru saja dikalahkan, tapi sekarang dia terluka, jadi dia mengabaikannya. Karena itu,
Mereka terlihat bangga dan merasa menyelesaikan perintah tuannya hanya tinggal menggerakkan jari saja, tanpa kesulitan apapun. Kakak ipar, bunuh mereka. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, Yu Huafei dipenuhi dengan kegembiraan, mengayunkan tinjunya dan berteriak dengan penuh semangat. Biar ku beritahu, kakak iparku sangat kuat. Dia bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Penjaga di sebelah kiri menunjukkan rasa jijik di bibirnya dan langsung meninju dia. Di matanya, gadis kecil ini benar-benar bodoh dan berbicara omong kosong. Seberapa kuatkah makhluk abadi emas? Setelah dia meninju, Ye Bufan melindungi mereka berdua di belakangnya dan juga meninju mereka ke depan. Kamu benar-benar mencari kematian. Penjaga itu mengerutkan bibirnya dengan jijik, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan di tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya dengan pukulan ini. Ku Changhe berdiri di belakang, dengan senyum garang di wajahnya, menjilat bibirnya dengan lidahnya, menantikan untuk melihat wajah bocah cantik ini ditinju. Tak lama kemudian, tinju kedua orang itu bertabrakan, dan penjaga itu terlempar ke belakang. Sekarang tubuh fisik Ye Bufan cukup kuat untuk membunuh semua makhluk abadi dalam sekejap. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kekuatan yang kuat? Yang paling mengejutkan penjaga itu adalah tinju Ye Bufan tidak hanya berisi kekuatan petir yang sangat kuat, tetapi juga memiliki aura kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar. Energi abadi, kekuatan guntur dan kilat, dan aura kehancuran bercampur menjadi satu, seketika menghancurkan semua meridian di lengannya. Sudah berakhir. Lenganku ini sama sekali tidak berguna. Saat penjaga memikirkan hal ini, Ye Bufan mengejarnya dalam sekejap dan meninju dadanya lagi dengan pukulan keduanya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia dipukul dengan keras sebelum dia sempat bereaksi. Penjaga malang itu bahkan tidak sempat berteriak. Dia langsung dipukul dan diledakkan, berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit, bahkan meninggalkan jiwanya. 33 Novel Network. Ini, semuanya terjadi terlalu cepat, dalam sekejap mata. Sebelum senyuman di wajah Ku Changhe hilang, anak buahnya terbunuh seketika. Pada saat ini, matanya melebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana bisa seorang dewa emas kecil menjadi begitu kuat sehingga dia bisa membunuh pengawalnya sendiri dalam satu serangan? Penjaga yang tersisa adalah yang paling dekat dan bisa merasakan teror pukulan Ye Bufan tadi. Tuan, ayo pergi. Dia dan penjaga yang mati itu memiliki kekuatan yang hampir sama. Yang lain terbunuh seketika dengan satu pukulan, jadi bagaimana dia bisa lebih baik? Menyadari bahwa dia bukan tandingannya, dia berbalik dan lari. Sayang sekali Ye Bufan tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Setelah berlari 2 langkah, hatinya ditembus oleh cahaya hitam. Ah! Dia menjerit melengking, lalu jiwanya keluar dari istana Niwan, berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Namun cahaya hitam yang baru saja ditembakkan muncul kembali, langsung menusuk jiwa. Kakak, jangan biarkan binatang itu melarikan diri. Teriak Sen Qiyun. Tepat ketika Ye Bufan membunuh kedua penjaga itu, Ku Changhe sudah berada 100 meter jauhnya. Orang ini sangat kejam terhadap orang lain, tapi dia juga pemalu dan takut mati. Melihat kedua penjaga itu tercengang, bagaimana mungkin dia, seorang dewa besar tahap awal, berani tinggal di sini dan berlari lebih cepat dari kelinci. Tidak mudah untuk melarikan diri. Karena Ye Bufan telah berjanji pada Sen Qiyun, bagaimana dia bisa membiarkan orang ini pergi. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dia mengejarnya dengan sangat cepat. Di saat yang sama, Dark Moon diam-diam menyerang lagi, menebas langsung ke kaki lawan. Dia ingin menghancurkan orang ini dan kemudian menyerahkannya kepada Sen Qiyun. Lagi pula, melakukan hal-hal seperti balas dendam sendiri akan lebih memuaskan. Dengan kekuatan Ku Changhe, tidak ada kemungkinan perlawanan di depan Ye Bufan. Saat dia merasakan bulan gelap mendekat tanpa suara, sudah terlambat untuk menghindar. Melihat kakinya akan dipotong, pada saat ini, sebuah tangan abadi yang besar menangkapnya dari udara. Targetnya bukanlah Ye Bufan, tapi meraih Ku Changhe di tangannya dan membawanya pergi ratusan meter dalam sekejap. Segera setelah tangan besar Xian Yuan menghilang, bulan gelap melewati posisi aslinya secara diam-diam, membunuh semua orang di udara.
Ekspresi Ye Bufan berubah, dan dia melihat seorang pria parubaya muncul di kehampaan. Aura di tubuhnya sangat kuat, dan dia telah mencapai tingkat keabadian. Dengan kekuatannya, dia pasti akan menang melawan Great Immortal Yi, dan memiliki kekuatan untuk melawan Great Spirit Immortal. Namun jika dia benar-benar menghadapi Great Immortal, dia hanya bisa melarikan diri. Tepat ketika dia ragu-ragu bagaimana harus merespons, pria parubaya itu tidak berhenti sama sekali. Dia meraih Kuchang He dan berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Tempat yang dia tuju kebetulan adalah arah di mana energi spiritual peri telah tumpah sebelumnya. Tentunya pihak lain tidak ingin terlibat di sini, tujuannya adalah reruntuhan kuno yang baru saja muncul di dunia. Meskipun Kuchang He belum mati, dia baru saja ketakutan oleh pedang dan berkeringat dingin. Paman ketujuh, kamu di sini. Ternyata pria parubaya ini adalah putra ketujuh tetua agung, paman ketujuhnya Kusang. Kenapa kamu begitu ceroboh? Jika aku terlambat selangkah, aku khawatir nyawamu akan hilang. Kata Kusang, tapi kecepatannya tidak melambat sama sekali. Paman Qi, kenapa kita pergi? Kamu harus membantuku membunuh anak itu. Kuchang He bingung. Meskipun dia bukan lawan Ye Bufan, Paman Qi memiliki tingkat kultivasi yang abadi dan ingin membunuhnya lawan. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum bisa membedakan prioritas. Kusang menegur, karena seorang anak muda melewatkan reruntuhan kuno, menurutmu. Mana yang lebih hemat biaya? Dijatuhkan oleh orang yang berkuasa. Pergerakan sebesar itu bisa dilihat dalam radius ribuan mil. Yang harus kita lakukan saat ini adalah memanfaatkan waktu. Jika kita melangkah lebih lambat, saya khawatir semuanya akan baik-baik saja, barang-barang akan diambil, dan paman dan keponakan kita bahkan tidak akan bisa minum sup. Adapun anak itu, selama dia di Donghuatian, bisakah dia lepas dari cengkeraman Gu Jianmen kita? Beberapa menit untuk membunuhnya, itu benar. Kata Kuchang He. Dia tahu bahwa Kusang benar. Sebagai perbandingan, harta karun di reruntuhan kuno lebih penting. Jika Anda cukup beruntung dan mendapatkan harta karun yang diturunkan oleh kekuatan kuno, atau langsung mendapatkan semacam warisan, Anda akan meroket. Sebagai perbandingan, musuh dan dua wanita tidak begitu penting, dan selain itu, pihak lain tidak bisa lepas dari genggamannya. Kedua orang itu pergi sambil berbicara, dan segera menghilang dari pandangan. Sial, kenapa kamu melarikan diri? Yu Huafei menyaksikan kegembiraan itu tanpa takut akan masalah, dan sepertinya tidak menganggap serius makhluk abadi itu sama sekali. Kakak ipar, ayo cepat menyusul dan bunuh orang jahat itu. Bab 3269 Rumah Pedang. Ye Bufan tidak begitu bersemangat seperti gadis kecil itu. Dia berdiri di sana, masih bingung. Jika Kuchang He sendirian, dia akan mengejarnya tanpa ragu-ragu. Tapi masalahnya adalah ada makhluk abadi di sana. Bahkan jika tiga dewa agung di sisiku terikat bersama, mereka tidak sebaik yang lain. Saat ini, risikonya terlalu besar di masa lalu. Sen Qiyun juga melihatnya, menghela nafas dan melangkah maju dan berkata, kakak, lupakan saja. Saya tidak terburu-buru untuk membalas dendam. Bagaimana itu bisa dilakukan? Bajingan itu sangat jahat, kita harus memotongnya kepala. Bermainlah seperti bola. Yu Huafei tidak punya niat untuk menyerah, dan berkata dengan penuh semangat, kakak ipar, kita harus mengejar ketinggalan apapun yang terjadi. Ada hal-hal baik yang muncul di sana, dan kita bisa, jangan biarkan mereka berdua menguasai kita. Bajingan. Hati Ye Bufan tergerak. Sang abadi agung begitu bersemangat sehingga dia bahkan tidak mengambil tindakan terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa reruntuhan kuno ini pasti luar biasa. Saya telah melihat begitu banyak harta karun dan mengalami begitu banyak reruntuhan kuno, dan saya mendapatkan imbalan yang sangat besar setiap saat. Apapun yang terjadi, Anda harus mencobanya. Bagaimanapun, memupuk keabadian berarti berperang melawan surga dan manusia. Jika Anda takut akan hal ini dan takut akan hal itu, sebaiknya Anda menyerah saja. Selain itu, ada Raja Abadi yang tidak dikenal di belakangnya. Orang itu seperti pedang yang tergantung di atas kepalanya. Ayo pergi ke sana dulu.
Apakah kita bisa membalas dendam tergantung pada situasinya. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan dan terbang cepat menuju reruntuhan kuno bersama Yu Huafei dan Shen Qiyun. Di kaki bukit tidak jauh dari situ, sebuah pondok jerami besar berdiri di sana. Meski segala sesuatu di sini hanya terbuat dari jerami, namun memancarkan paksaan yang mengerikan, dan momentumnya tidak kalah dengan istana. Yang paling penting adalah seluruh pondok jerami dipenuhi dengan energi pedang yang kuat. Dikelilingi oleh bambu hijau, dan ada tanda kayu di depan pintu dengan dua karakter kuat tertulis di atasnya, Jianlu. Energi pedang dan energi spiritual abadi baru saja meluap dari sini. Ketika Kusang membawa Kuchang He ke sini, lusinan makhluk abadi sudah terbang menuju ke sini. Awalnya, dia ingin segera masuk, tetapi pada akhirnya dia terlambat selangkah. Pedang abadi berbaju putih telah memimpin dan bergegas ke rumah pedang. Orang ini adalah seorang kultivator Great Yi Immortal. Karena dia yang paling dekat, dia datang ke sini lebih dulu, dan dia sangat gembira. Sepertinya kesempatan besarku akhirnya tiba. Saat dia dengan gembira bersiap untuk bergegas ke Jianlu dan segera merebut harta karun itu, tiba-tiba ruang di sekitar hutan bambu berpindah. Angin sepoi-sepoi bertiup, niat membunuh tidak ada habisnya, dan energi pedang tajam datang deras. Pria berkulit putih pada awalnya adalah pengguna pedang dan sangat mahir dalam seni pedang. Namun, dalam menghadapi energi pedang yang ganas ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pedangnya menjadi potongan daging di seluruh langit oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan serangan yang begitu intensif, bahkan jiwa pun tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, seluruh hutan bambu sunyi, energi pedang menghilang, dan hanya bau darah yang pekat yang memberitahu semua orang apa yang terjadi di sini sekarang. Lusinan orang yang awalnya datang ke sini semuanya berebut untuk masuk ke Jianlu, tetapi mereka semua langsung berhenti ketika melihat pemandangan ini. Anda harus tahu bahwa tingkat budidaya pedang abadi berpakaian putih tidak lemah. Di puncak Great Yi Immortal, dia bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan, yang menunjukkan betapa kuatnya formasi ini. Bahkan jika ada dua makhluk abadi di antara orang-orang ini, mereka tetap tidak berani masuk dengan mudah setelah melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, ini adalah formasi, dan level yang sangat tinggi. Namun berhenti di sini bukanlah jawabannya. Kita tidak bisa menunggu selamanya, jika tidak maka akan semakin banyak orang yang berdatangan. Seorang dewa agung berambut putih berdiri lebih dulu. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan dengan ragu-ragu berjalan perlahan ke dalam hutan bambu. Pedang ada di depan dan pria di belakang, dan setiap langkah maju dilakukan dengan hati-hati. Satu langkah, dua langkah. Semuanya baik-baik saja pada awalnya, tetapi ketika dia masuk dalam jarak 10 kaki dari rumah pedang, formasi yang baru saja dia lihat langsung diaktifkan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meningkat pesat. Dentang, dentang, dentang. Terdengar suara keras dari emas dan besi, dan kemudian dewa berambut putih itu terguncang ke belakang. Untungnya, dia baru saja menguji dan mundur pada sentuhan pertama. Jika dia benar-benar memasuki formasi pedang sendirian, saya khawatir dia tidak akan jauh lebih baik daripada Great Yi Immortal sekarang. Pada saat ini, ekspresi semua orang di sekitar sangat redup. Bahkan Dewa Agung tidak dapat menembus formasi pedang ini, apalagi mereka. Ayo serang formasi ini bersama-sama. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Ini juga merupakan solusi terakhir yang ada, jadi lusinan makhluk abadi melancarkan serangan ke hutan bambu bersama-sama. Namun ternyata serangan mereka seperti memukul kapas, tidak menimbulkan gelombang sama sekali. Hutan bambu tetaplah hutan bambu, gubuk pedang tetaplah gubuk pedang, tidak ada yang berubah. Dan serangan kekerasan mereka sepertinya menghilang ke dalam kehampaan, seolah-olah tidak terjadi sama sekali. Dua makhluk abadi yang tidak percaya pada kejahatan memasuki formasi pedang lagi, dan formasi itu terpicu secara instan. Sama seperti Yi abadi yang agung tadi, mereka dipelintir menjadi kabut darah yang memenuhi langit oleh energi pedang yang tajam, dan berakhir, hancur baik secara fisik maupun mental. Formasi yang sangat kuat, orang-orang yang tersisa tersentak dan mundur ke samping, tidak berani menyerang lagi.
Grid Immortal berambut putih memandang semua orang yang hadir, rekan abadi, siapa yang mahir dalam formasi. Saya bisa. Begitu dia selesai berbicara, Kusang berdiri, jangan terburu-buru. Ambil tindakan, inilah saat yang Anda tunggu-tunggu. Saya Kusang dari Sekte Pedang Kuno, Master Formasi tingkat ke-7. Beri saya waktu 2 jam untuk menghancurkan formasi ini. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi gempar, dan semua orang menunjukkan ekspresi gembira. Bagi mereka sekarang, segalanya adalah hal kedua, yang terpenting adalah bisa masuk ke Jianlu. Tetapi pada saat ini, Kusang melanjutkan, saya dapat menghancurkan formasi. Tetapi ada juga syaratnya, yaitu harta di dalam setelah masuk adalah setengah dari gerbang pedang kuno saya. Petik 2. Terkesiap dari penonton. Ada lusinan makhluk abadi berkumpul di sini, dan sekarang keluarga Gujianmen ingin mengambil setengahnya, tidak menyisakan banyak untuk mereka. Kedua makhluk abadi itu juga sedikit mengernyit. Dalam hal kultivasi, mereka kalah dari Kusang, tetapi kekurangan mereka adalah mereka tidak memahami formasi. Jika Anda setuju, Anda merasa sedikit enggan, tetapi jika Anda tidak setuju, Anda tidak akan bisa masuk ke Jianlu. Seolah dia bisa melihat apa yang dipikirkan orang-orang ini, Kusang tersenyum tipis. Rekan-rekan abadi yang terkasih, permintaan saya tidak berlebihan sama sekali. Jika semua orang diblokir, semuanya akan sia-sia. Jika waktu berlalu dan orang-orang kuat lainnya tiba, mereka semua akan dapat berdiri di samping dan menonton tanpa daya. Anda bisa, bahkan tidak ada habisnya. Itu benar, saya setuju. Grid Immortal berambut putih memimpin dan memberi contoh. Bahkan sekarang, budidayanya masih berada di level teratas di antara semua orang. Jika itu berlarut-larut, Grid Luo Immortal akan benar-benar tiba, dan kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Dewa Agung lainnya juga memiliki gagasan yang sama. Dia mengangguk dan setuju bahwa tidak satu pun dari 2 orang terkuat yang berani mengatakan apapun dan hanya bisa setuju. Dalam hal ini, aku akan menghancurkan formasi ini. Kusang dan Kuchanghe berjalan dengan bangga menuju hutan bambu, sambil berkata sambil berjalan. Rekan-rekan abadi, jangan merasa tidak mau. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa tidak ada yang bisa masuk tanpa saya. Bab 3270 Pedang Pertama Abadi. Kusang sedang pamer dengan bangga ketika tiba-tiba beberapa sosok datang berlari kencang dari kejauhan dan langsung bergegas menuju hutan bambu. Hahaha, apakah kamu melihat itu? Benar-benar ada beberapa orang yang tidak takut mati. Melihat orang-orang yang datang adalah anak-anak muda yang pernah bertarung dengan Kuchanghe sebelumnya, kilatan rasa jijik melintas di wajahnya. Awalnya, saya ingin menunggu sampai sesuatu terjadi di sini untuk menyelesaikan masalah dengan mereka, tetapi karena saya mengambil inisiatif untuk mencari kematian, saya akan menyelamatkan diri saya dari masalah. Dengan pemikiran ini, dia berhenti dan berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan cibiran di wajahnya. Kuchanghe juga memiliki pemikiran yang sama, dengan ekspresi garang di wajahnya. Menurutnya, nasib para dewa besar tadi adalah Ye Bufan. Mereka ditakdirkan untuk dipotong-potong di seluruh langit, dan bahkan jiwa mereka pun tidak bisa tertinggal. Di saat yang sama, diam-diam aku merasa sedikit kasihan pada kedua wanita luar biasa itu. Namun adegan berikutnya yang mengejutkan semua orang terjadi. Ye Bufan memasuki hutan bambu terlebih dahulu lalu mengusirnya. Hanya terdengar bunyi klik kecil, formasi berhenti, dan energi pedang yang diharapkan di langit tidak muncul sama sekali. Ini. Mata semua orang langsung melebar, dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terutama Kusang, dia sangat menyadari kesulitan formasi di depannya, dan master formasi biasa bahkan tidak akan memikirkannya. Saya hanya bilang itu 2 jam, tapi sebenarnya untuk menstabilkan orang-orang yang hadir. Sulit untuk mengatakan apakah itu bisa dipatahkan dalam jangka waktu ini. Namun pemuda di depannya langsung memasuki formasi dan langsung menghancurkannya. Yang lain sama-sama terkejut, tetapi setelah terkejut, mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak orang memandang Kusang dengan tatapan jijik. Mereka tidak tahu seberapa tinggi level formasi ini,
atau seberapa dalam pencapaian Ye Bufan. Mereka hanya tahu bahwa seorang pemuda memecahkannya dengan mudah. Tak tahu malu. Tadi ku bilang selama 2 jam, itu hanya soal 1 tendangan. Betul, dia juga bilang tidak ada orang lain yang bisa mematahkannya kecuali dia, tapi hasilnya haha. Petik 2. Itu dia, metode pemecah formasi. Dia sebenarnya berani meminta setengah dari harta karun itu, dan dia hampir tertipu. Semua orang mulai berbicara, lalu mengikuti jejak Ye Bufan dan yang lainnya, berjalan menuju hutan bambu. Fakta membuktikan bahwa formasi pedang di luar telah dihentikan sepenuhnya, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi saat semua orang masuk. Orang-orang ini berebut untuk menjadi yang pertama, dan hampir semuanya memasuki Jianlu dalam sekejap mata. Ku Changhe mengertakkan gigi, bajingan sialan ini, kamu harus membunuhnya. Ku Sang juga penuh penyesalan, dan dia juga mengertakkan gigi dengan kebencian. Ketika dia menemukan kesempatan yang tepat, dia harus membunuh anak laki-laki yang merusak kebaikannya perbuatan di tempat. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah memanfaatkan waktu dan masuk. Ayo pergi. Dia meraih Ku Changhe dan bergegas ke Jianlu. Ye Bufan dan yang lainnya memasuki tungku pedang dan menemukan bahwa itu kosong dan ada ruang yang besar. Hal ini tidak mengherankan, banyak reruntuhan kuno berada di dunianya sendiri dan memiliki ruangnya sendiri. Setelah orang-orang ini masuk, mereka segera membubarkan kesadaran spiritual mereka dan ingin segera menemukan harta karun. Tapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa begitu kesadaran spiritualnya meninggalkan tubuhnya, kesadaran itu akan hancur berkeping-keping oleh energi pedang yang tak terlihat, sehingga mustahil untuk dideteksi. Melihat sekeliling, hanya ada sebuah batu besar di tengah aula, dan tidak ada yang lain. Apa yang terjadi? Mengapa hanya ada satu batu di Jianlu? Tepat ketika semua orang bingung, tiba-tiba sesosok tubuh muncul, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di aula, berdiri di samping batu besar itu. Semua orang tercengang. Orang tua ini jelas hanyalah sisa jiwa, tapi dia berdiri di sana seperti pedang yang mengangkat langit, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Namun jiwa yang belum lengkap yang ditinggalkan entah sudah berapa tahun memiliki kekuatan seperti itu, yang menunjukkan betapa dahsyatnya semasa hidupnya. Alhasil, hati banyak orang kembali bersemangat. Anda harus tahu bahwa semakin kuat pemilik reruntuhan, secara alami akan semakin tinggi pula level harta yang ditinggalkannya. Pada saat yang sama, banyak mata tertuju pada lelaki tua berbaju hitam itu, masing-masing memutar otak untuk menebak identitas orang lain. Tapi setelah berpikir lama, aku memikirkan tentang pria kuat dalam ingatanku dari awal sampai akhir, dan aku benar-benar ingin tidak bisa menandinginya. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam juga melirik ke arah semua orang, dan akhirnya mengucapkan beberapa kata dengan jelas di mulutnya, Pak Tua, Wu Ming. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir menjadi gempar. Alasan mengapa tidak ada yang mengenali identitas lelaki tua itu sekarang adalah karena itu sudah terlalu lama. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, meski tidak ada yang mengingat penampilannya, namanya masih terkenal di dunia abadi. Ye Bufan baru saja naik dan tidak tahu apa-apa tentang dunia peri. Dia melirik Sen Qiyun di sebelahnya, apakah orang tua ini terkenal? Sen Qiyun berkata, Raja tidak bernama, pedang tidak bernama, dan jiwa dari mati di bawah pedang semuanya adalah orang-orang terkenal di dunia. Petik 2. Meskipun dia adalah orang kuat puluhan ribu tahun yang lalu, dia masih menyandang gelar pendekar pedang terbaik di dunia abadi. Ye Bufan diam-diam tercengang. Tidak heran dia akan membangun rumah pedang seperti itu. Mengetahui bahwa ini adalah situs pendekar pedang nomor 1 di dunia abadi, semua orang penting yang hadir menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah diberi darah. Jika dia bisa mendapatkan warisan pedang abadi nomor 1 di dunia abadi, bukankah dia akan menjadi pedang abadi kedua? Diam, Jun Wuming berbicara, dan tempat itu langsung kembali sunyi. Begitu reputasi keluarga menjadi terlalu besar, saya datang ke sini hanya untuk mendapatkan warisan, dan saya harus menjaga rasa hormat. Kedua, tekanan orang tua ini terlalu besar. Meskipun itu hanya jejak jiwanya, tidak ada yang meragukannya.
Jun Wuming berkata, kamu datang ke rumah pedangku untuk mendapatkan warisanku, tetapi ada syaratnya. Pertama, kamu tidak boleh terlalu tua. 300 tahun adalah batasnya. Ada ekspresi putus asa di matanya. Bagi yang abadi, 300 tahun hanyalah jentikan jari dan bukan apa-apa. Sekarang ada 40 atau 50 makhluk abadi berkumpul di sini, tetapi tidak setengah dari mereka berusia di bawah 300 tahun. Terlepas dari yang lain, ekspresi keputusasaan melintas di mata tiga makhluk abadi. Awalnya saya berpikir bahwa saya bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dengan kekuatan saya, tetapi sekarang tampaknya usia saya telah dirugikan, dan tidak ada harapan untuk mewarisinya. Namun, tidak satu pun dari ketiga orang itu yang tersisa. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan warisan pedang abadi nomor 1, alangkah baiknya jika mereka menemukan beberapa harta karun. Hal ini terutama berlaku untuk Kusang. Meskipun usianya lebih dari 300 tahun, dia masih memiliki keponakan di sisinya. Ini akan menjadi berkah bagi sekte pedang kuno jika bisa diapresiasi oleh pedang abadi pertama. Jika tidak diperlukan lagi, bahkan jika Kuchanghe dapat mencapai setengah tinggi Jun Wuming, seluruh sekte pedang kuno akan mampu berdiri di alam surga. Anda harus tahu bahwa nama pedang abadi nomor 1 bukan tanpa alasan. Menurut legenda, ada banyak dewa dan kaisar yang mati di bawah pedangnya. Jun Wuming mengabaikan reaksi orang lain dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke batu besar itu. Ini adalah batu roh pedang. Jika kamu ingin mendapatkan warisanku, cukup tekan tanganmu di atasnya. Tapi seperti yang aku katakan, jika kamu berusia lebih dari 300 tahun, jangan melangkah maju, jika tidak kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensi.